Rivalitas antara Rossi dan Lorenzo itu wajib banget dipelajari, karena gimana ceritanya, dua legenda MotoGP yang dari awal karirnya saja sudah tidak baik-baik saja, akhirnya menjadi rival paling legendaris dan kini resmi berdamai dan bersahabat. Kisah mereka itu definisi happy ending yang sesungguhnya. Tahun 2006 sampai 2007 ada rumor yang bertebaran bahwa Rossi bakal pensiun dari MotoGP dan beralih ke F1 bareng Ferrari. Rumor tersebut membuat Yamaha panik dan akhirnya mengambil langkah strategis dengan merekrut Jorge Lorenzo. Keputusan ini sebenarnya langkah antisipasi, tapi justru jadi awal dari tensi panjang di dalam garasi. Lorenzo bukan rookie sembarangan, dia back-to-back world champion 250cc datang ke MotoGP bawa aura calon raja masa depan. Rossi jelas nggak akan terima, karena yang namanya raja itu cuma satu. Dari sononya, Rossi udah tag Lorenzo sebagai rival, bukan sebagai teammate. Di 2 musim pertama mereka saja, udah tercium aroma rivalitas yang menyengat. Rossi mulai menolak berbagi data telemetri dan ingin setup motornya tetap eksklusif. Saya tidak suka membagi rahasia motor saya dengan orang yang ingin mengalahkan saya, kata Valentino Rossi. Lorenzo yang masih newbie, nggak banyak omong, tapi di lintasan dia mulai mencuri sorotan, dan akhirnya di tahun 2010, Yamaha secara resmi membangun tembok fisik di tengah garasi. Alasannya katanya sih buat kenyamanan kerja, tapi semua orang kayaknya udah tahu, ini simbol dua kerajaan yang nggak bisa disatukan. Kondisi Rossi yang makin tertekan ditambah cedera dan kalah pace, akhirnya Rossi memilih hengkang ke Ducati. Lorenzo pun mengambil alih seluruh penuh kekuasaan di Yamaha, dan di tahun 2010 dia jadi juara dunia, membuktikan dia bukan bayangan siapa-siapa. Sedangkan Rossi di Ducati 2 musim tanpa kemenangan, sementara Lorenzo semakin superior, bahkan juara lagi di tahun 2012. Tahun 2013 Rossi kembali ke Yamaha, tapi statusnya berubah, dia bukan lagi top dog tapi underdog. Anehnya suasana sedikit lebih tenang, mereka mulai saling menghormati meski masih jaga jarak. Tapi perdamaian itu cuma bertahan sebentar, karena benar sih kata orang, dua raja tidak bisa disatukan dalam satu istana. Musim 2015 jadi titik balik, Rossi memimpin klasmen, tapi merasa Marc Marquez sengaja mengganggunya di lintasan demi membantu Lorenzo. Drama ini memuncak di GP Sepang, di mana Valentino Rossi dan Marc Marquez bentrok, dan Lorenzo justru membela penalti yang dijatuhkan ke Rossi. Gelar juara dunia akhirnya lepas, dan hubungan mereka runtuh total. Setelah itu mereka benar-benar dingin, nggak saling bicara, nggak saling tatap, bahkan saat satu panggung pun mereka seperti dua dunia yang nggak saling bersinggungan. Tapi waktu berjalan, Lorenzo yang pensiun lebih dulu karena badai cedera, dan Rossi pun perlahan mulai melunak. Tahun 2020 jadi momen mengejutkan. Rossi sendiri yang meminta ke Yamaha buat mengontrak Lorenzo jadi test rider Yamaha. Dua legenda yang pernah dipisahkan oleh tembok kini duduk berdampingan, tertawa, bahkan bekerja sama. Bahkan Rossi sempat bilang bahwa Lorenzo tahu motor ini lebih baik dari siapapun, dan Lorenzo pun menjawab, saya senang bisa membantu tim ini lagi, termasuk Valentino Rossi. Dari permusuhan, ego di tikungan terakhir, sampai akhir yang berdamai, Rossi dan Lorenzo itu bukan sekedar rival, mereka adalah dua sisi dari sejarah yang saling melengkapi. Jujur aja, gue pribadi juga ingin ending ini terjadi antara Valentino Rossi dan Marc